langsung saya menjadi to the point. Kita menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan memiliki status kepegawaian yang jelas, di mana selama bertahun-tahun teman-teman dari guru maupun tenaga kependidikan ini dari yang non ASN tidak mempunyai status yang jelas. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan selama masih berstatus non ASN. Yang ketiga adalah mendorong secara total revisi Undang-Undang ASN agar dapat disahkan sesuai dengan asas keadilan, kemudian agar regulasi untuk tenaga pendidik dan pendidikan khusus untuk lebih lama menjadi diperhatikan. Jadi di sini bahwa teman-teman dari guru maupun tenaga kependidikan ini sampai sekarang untuk statusnya itu tidak jelas, dan untuk pekerjaannya pun beban maupun resikonya sama dengan yang PNS. Jadi kami mengusulkan bahwa teman-teman dari guru dan tenaga kependidikan ini agar bisa dimasukkan menjadi pegawai negeri sipil, karena kalau dikatakan untuk menjadi P3K juga pasti akan ada diskriminasi juga, hanya mengganti nama saja yang tadinya kita honorer non ASN menjadi P3K gitu. Kemudian kesejahteraan dari guru pun saat ini masih sangat miris di daerah-daerah, sangat tidak bisa diperhatikan. Kemudian juga terkait soal tes sertifikasi pun yang lama pun masih dites secara terus-menerus, secara berkala, berkesinambungan setiap tahunnya gitu. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya nanti ada yang namanya bahwa yang mengabdi lebih lama tidak perlu menggunakan tes lagi sertifikasi. Jadi tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar maupun hal yang lainnya. Kemudian secara total bahwa KNASN kita mengingatkan lagi untuk slide selanjutnya bahwa revisi Undang-Undang ASN ini pada awalnya adalah KNASN menginisiasi pada tahun 2016 untuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, di mana bahwa di sini adalah ada dua jenis kepegawaian, PNS dan P3K. Jadi untuk non ASN ini tidak diatur, maka kami dari KNASN dari beberapa 33 forum menginisiasi untuk perubahan atas Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 yang dipelopori oleh salah satu fraksi, kemudian tahun 2017 Januari menjadi inisiatif DPR RI, dan kemudian disambut lagi tanggal 22 Maret 2017 yaitu surprise turun untuk pembahasan mengutus 3 menteri, dan sampai saat sekarang belum ada DIM yang masuk dari pemerintah, entah apa alasan dan kendalanya. Jika memang alasan kendalanya adalah suatu keuangan, itu bisa bahwa teman-teman di sini juga tidak bisa diangkat langsung, nggak masalah gitu. Yang penting bertahap dan jelas. Yang penting revisi Undang-Undang ASN ini bisa menjadikan regulasi yang berkeadilan untuk teman-teman non ASN yang sudah mengabdi lebih lama. Mungkin itu, lanjut. Lanjut slide-nya, lanjut. Ya, harapan kami adalah status pegawai negeri. Harapan kami adalah bagi pendidik dan tenaga pendidikan bisa terwujud melalui regulasi yang berkeadilan, yaitu tadi melalui revisi Undang-Undang ASN, atau mungkin dari Komisi 10 sendiri mempunyai suatu power di mana political will yang dikatakan Pak Saiful Huda tadi, bahwa kita juga bisa mengenai jalur khusus dengan menggunakan Perpres maupun Kepres baik untuk tenaga pendidikan. Mungkin itu bisa salah satu menjadi acuan secara cepat untuk menggunakan regulasi tersebut yang sesuai, yang tidak bertabrak dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014. Seperti halnya tenaga kesehatan, bidan maupun perawat mereka bisa, kenapa tenaga pendidik dan kependidikan tidak bisa. Kemudian kesejahteraan para guru atau pendidik serta tenaga pendidikan agar bisa diperhatikan. Jadi jangan disamakan oleh buruh biasa, karena buruh biasa untuk tenaga pendidik ini minimal itu saya yakin itu adalah S1, di mana pendidikan itu melalui hal yang sangat sulit sekali untuk mencapai hal tersebut. Kemudian pengalamannya pun tidak bisa disamakan dengan yang baru. Kemudian agar Komisi 10 DPR RI mendorong secara serius revisi Undang-Undang ASN agar bisa diselesaikan tahun ini. Jadi kita menggunakan dua jalur, Pak. Jadi kebijakan secara parsial itu dengan Perpres atau Kepres, mendorong secara political will. Kemudian dari DPR RI sendiri, Komisi 10 agar bisa terus mendesak secara terus-menerus revisi Undang-Undang ASN agar bisa diselesaikan pada tahun ini. Tapi dengan syarat bahwa ini harus berkeadilan untuk revisi tersebut. Kemudian berharap Komisi 10 bisa menjalin komunikasi yang berkesinambungan dengan organisasi yang fokus terhadap nasib dan tenaga non-ASN.
khususnya di bidang pendidikan yang dilakoni teman-teman semua dari DPR RI di bidang pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada lagi yang akan disampaikan dari sekjen saya, yaitu Bu Sarifah, beliau dari Guru dan Pendidikan. Ya, terima kasih Pak Ketua beserta para Dewan DPR RI yang Komisi E yang saya hormati, serta kawan-kawan seperjuangan semuanya yang saya hormati. Saya perkenalkan dulu, saya Iva, saya Sarifah dari DPP KNASN, dan saya juga sekjen di KNASN, dan saya juga perwakilan dari guru di bidang KNASN juga, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang yang kebetulan saya adalah guru honorer, atau kalau istilah di Jakarta namanya guru KKI, guru kontrak kerja individu di Jakarta. Dan itu hampir mirip sih sebenarnya seperti P3K juga. Jadi di Jakarta itu ada PNS dan P3K, ada KKI namanya. Nah, jadi di KKI ini kita yang tidak masuk ke dalam P3K itu kita tidak mendapatkan pensiun, kita tidak mendapatkan tunjangan yang lainnya. Itu saja dua yang tidak kita, tapi yang lainnya kita sama, kita mendapatkan BPJS kesehatan dan tenaga kerja juga. Nah, jadi seperti itu yang kita dapatkan semuanya. Cuma seperti ini, kami berharap DKI semuanya di PNS kan Pak, gitu kan, para dewan semuanya. Kami di PNS kan semua, kami memang mengabdi di sekolah negeri sudah bertahun-tahun. Walaupun memang ada keinginan dari pemerintah atau para dewan menginginkan kita P3K, pada dasarnya menjadi dilema buat kami. Kenapa? Kami di sekolah negeri sudah bertahun-tahun, satu harus bersaing dengan yang muda-muda, itu ke satu. Terus yang kedua, kita pun harus bersaing dengan teman-teman guru dari yang lain-lainnya, padahal kami yang sudah bertahun-tahun belum diselesaikan satu orang pun, gitu kan. Yang sudah diselesaikan itu adalah dari K2. Nah, tapi yang lain-lainnya kita mengabdi dari tahun 2005 ke bawah, itu masih ada, gitu kan. 2005 ke atas juga sampai tahun 2000 sekian. Ini sekarang kalau dihitung-hitung kami sudah ada hampir 15 tahun, 14 tahun. Ini belum terselesaikan, sedangkan keadaan di lapangan sangat membutuhkan sekali tenaga guru. Kami ini kalau dibilang sudah membackup semua pekerjaan para PNS guru yang ada di sekolah kami. Tapi kesejahteraan kami ini benar-benar disamakan seperti buruh. Itu yang sangat kami sangat miris. Di sisi lain pemerintah dan para dewan menyuruh kita agar ijazah kita harus S1 semuanya. Kita mengikuti aturan itu, ya kan? Kita tertib dengan aturan main tersebut, ya kan? Nah, lalu kita juga menambah ilmu dari segala macam. Kita ikut workshop, kita ngikut seminar dan segala macam. Kita haus dengan menambah ilmu demi untuk berbagi ilmu untuk anak-anak kita. Tetapi yang sangat kami kecewakan adalah masih miris tentang permasalahan. Karena kesejahteraan kami itu disamakan dengan buruh. Buruh dapat UMP sekian, kita pun juga dapat UMP sekian. Di mana perjuangan yang kita berkali-kali berpuluh-puluh kali datang ke DPR, berpuluh-puluh kali ketemu dengan para Mendikbud, dengan siapapun kita temuin untuk mencapaikan permasalahan kita ini. Ini sangat miris sekali. Nah, lalu selanjutnya juga selain itu masalah sertifikasi. Sertifikasi untuk terutama di Jakarta. Kalau di daerah dalam persyaratannya bahwa bisa menggunakan SK wali kota atau bupati. Sedangkan kita di Jakarta tuh sulit sekali. Malah swasta ya yang dari dulu-dulu ya pertama kali sertifikasi itu muncul 2 bulan mengajar aja sudah bisa dapat sertifikasi. Ini menjadi dilema buat kami, gitu kan. Kami sampai sekarang udah 16 tahun nggak punya dengan alasan kita harus dites. Ngapain juga kita dites sedangkan pengalaman kita bukannya sombong, bukannya apa, kita tuh sudah berusaha membantu anak-anak didik kita agar mereka sesuai harapan kita untuk membangun Indonesia ini lebih baik, gitu kan. Nah, tetapi yang sangat saya kecewanya kenapa harus pakai tes gitu, kenapa nggak pakai perlengkapan administrasi yang lain yang memang harus dibutuhkan, gitu kan. Kita bisa dilakukan mungkin tes kejiwaan, tes apa ya silakan.
tes narkoba ya silakan gitu kan. Tetapi untuk hal-hal tes misalnya pedagogik atau apa ya jelas untuk permasalahan kita akan tersingkirkan sama yang baru, yang fresh banget. Tapi jangan pernah menyepelekan kami yang istilahnya fresh graduate lebih bagus daripada kami gitu kan. Ingat pengalaman mengajar itu ya kan bisa didapatkan dari segala hal. Pengalaman bekerja bisa dapatkan dari segala sama seperti bapak-bapak dewan. Bapak-bapak dewan aja usianya semakin tinggi itu semakin matang, semakin luar biasa buat kami. Memperjuangkan kami itu semakin gigih seperti Pak Andreas, siapa Pak Nababan, luar biasa gitu kan. Pak Saiful, semuanya para dewan, Bu Hetifah, luar biasa sekali membantu selalu rajin untuk komunikasi bersama kami lewat jalur FGII dan segala macam berusaha untuk memperjuangkan ini semua. Nah kami selalu mengikuti itu dari segala hal para dewan melakukan membuat virtual, kami selalu ikuti. Kami bangga dengan para dewan ya kan. Jadi janganlah menurut para dewan misalnya ya semoga tidak ada fresh graduate itu lebih bagus daripada yang tua-tua gitu. Kita sangat miris gitu kan. Soalnya kita sempat dengar dari para dewan itu sempat berbicara seperti itu gitu kan. Cuman kan kita nggak mungkin juga harus beradu mulut dengan para dewan ya, di mana para dewan juga sangat membantu kita dari sisi yang lainnya gitu kan. Nah disinilah harapan kami berharap gitu kan, tolong permasalahan P3K atau PNS ini dikaji lagi lebih dalam, bukannya organisasi besar berharap ini P3K agar cepat selesai. Tidak begitu caranya. Lihat dong di lapangan kami yang sebagai pelakunya gitu kan. Masa harus disamakan, apa harus di P3K? Ini sedangkan di sekolahan itu aja PNS masih banyak, ada juga PNS. Nah di situ PNS pun juga terkadang bisa aja loh mendiskriminasikan kita karena kita statusnya P3K gitu kan. Ya mereka pasti akan mengucilkan gitu kan. Nah di sini salah satunya ya, salah satu yang mungkin bisa dipahami dan kemungkinan akan terjadi suatu hal ya sama seperti di DKI, KKI itu aja masih aja terjadi diskriminasi dengan pokoknya PNS itu segala-galanya di sekolahan gitu kan. Nah PNS itu pokoknya gimana gitu, bukan saya menjelekkan PNS tapi banyak manusianya yang seperti itu gitu kan. Nah di sini perlu dikaji lagi gitu kan, tapi bukan berarti akan menghambat program ini ya. Saya berharap ya atas nama teman-teman ini secara hati yang paling dalam, bukannya untuk menjelekan atau apapun, tapi di sini kita